Selamat datang di Sekolah Montessori. Perkenalkan, saya adalah Miss Sinta, guru di sekolah ini. Terima kasih untuk kehadirannya, Ayah dan Bunda. Saya sangat senang bertemu dengan Ayah dan Bunda. Hari ini, saya akan sharing tentang metode Montessori. Semoga bisa membantu Ayah dan Bunda mengetahui mengapa metode Montessori ini tepat untuk perkembangan alami anak-anak. Metode Montessori ditemukan oleh Maria Montessori. Ia adalah seorang perempuan Italia yang lahir pada 31 Agustus 1870. Ia juga dokter perempuan pertama di Italia. Metode ini ia temukan saat beliau bekerja di sebuah rumah sakit untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Pada saat itu, Maria Montessori memperhatikan. Ternyata, anak-anak belajar melalui seluruh inderanya. Konsep dasar filosofi Montessori adalah pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan anak. Yang dimaksud dengan berorientasi kepada kebutuhan anak yaitu guru tidak mengganggu proses alami perkembangan anak. Peran guru adalah mengamati, mengikuti, dan menjadi penghubung antara anak dengan aktivitas dan materi yang sesuai dengan minat anak. Area-area perkembangan yang akan diamati dan difasilitasi adalah perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan emosional, dan juga perkembangan sosial. Dengan mengetahui perkembangan secara menyeluruh, guru akan siap membimbing anak-anak mencapai potensi optimal mereka. Banyak yang berpikir Montessori hanya tentang material. Padahal, Montessori bukan hanya tentang material, namun sebuah metode yang melihat pendidikan sebagai sarana untuk menghubungkan anak dengan dunia dan membantu anak untuk mencapai potensi terbaiknya. Manfaat metode Montessori: meningkatkan harga diri. Yang dimaksud dengan meningkatkan harga diri adalah seberapa besar anak menghargai dan menyukai dirinya sendiri. Yang kedua, membentuk konsep diri. Maksudnya adalah anak mampu menilai kebiasaan dan karakter unik yang ia miliki. Ketiga, meningkatkan motivasi berprestasi dari dalam diri. Anak memiliki keinginan untuk menjadi bisa yang berasal dari dalam diri. Yang keempat, meningkatkan rasa senang terhadap belajar dan tidak takut membuat kesalahan. Ini hal yang sangat penting harus dipunyai anak-anak, sebab ketika ia memiliki rasa senang dan tidak takut membuat kesalahan, ia akan semakin bersemangat ketika mempelajari hal-hal baru. Berikut ada 6 prinsip Montessori yang akan diterapkan di kelas nanti. Anak-anak belajar dengan cara melakukan. Anak-anak membutuhkan kemandirian, lingkungan yang dipersiapkan, rasa hormat, kelas dengan usia campuran, dan pembelajaran individu. Kita akan bahas satu persatu supaya semakin mudah untuk dipahami. Anak-anak belajar dengan cara melakukan. Ketika anak-anak menggunakan tangannya dan bergerak, ia akan mendapatkan informasi. Cara belajar alami anak adalah dari yang paling mudah ke yang paling sulit. Untuk bisa mengerti dan memahami hal-hal di sekitarnya, ia harus merasakannya langsung, yaitu dengan menyentuh dan bergerak.
bekerja dengan material, hal tersebut akan meningkatkan konsentrasi. Material Montessori diatur untuk menstimulasi pikiran anak, mendorong untuk eksplorasi, dan memfasilitasi agar anak belajar dengan mandiri. Saat melakukan pengulangan, anak akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan. Karena di awal-awal kehidupan anak, semakin banyak pengulangan, semakin banyak pula saraf-saraf yang terkoneksi. Hal tersebutlah yang memperkuat saraf-saraf otak untuk pembelajaran. Saya akan memberikan contoh kegiatan apa aja yang dimaksud dengan belajar dengan cara melakukan. Yang ada di gambar ini adalah contoh dari kegiatan yang melibatkan motorik kasar dan motorik halus. Ini biasanya bisa anak temukan dalam kegiatan sehari-hari di rumah, seperti menuang. Yang dituang bisa dalam bentuk kering atau basah, air atau benda-benda kecil seperti beras, kacang, kemudian memindahkan, menjepit, melipat, dan melepas. Selain yang ada di gambar, sebenarnya ada area-area lain yang anak-anak akan pelajari ketika mempelajari keterampilan hidup. Di sini belum saya lampirkan fotonya. Beberapa kegiatannya adalah seperti peduli terhadap lingkungan. Ini kegiatan-kegiatan yang nanti akan anak lakukan. Contohnya seperti menyapu, membuka dan menutup box, meronce, dan menyiapkan makanan. Kegiatan merawat diri juga termasuk ke dalam keterampilan hidup ini. Nanti anak-anak akan belajar cara membuka dan menutup resleting, memasang dan melepas kaos kaki, atau dan juga membuka dan melepaskan kancing. Yang terakhir adalah dalam kegiatan-kegiatan keterampilan hidup, anak akan belajar tentang kesopanan. Di sini anak-anak akan belajar cara menghormati kepentingan orang lain tanpa melupakan hak diri mereka sendiri. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan menggunakan panca indera. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan panca indera akan membantu anak mengenali tentang apa saja yang ada di sekitarnya. Nah, gambar-gambar di bawah ini adalah material Montessori. Material-material ini menstimulasi area sensorial tersebut. Di sini ada beberapa contoh materialnya. Ada tactile board. Material ini akan menstimulasi indera praba anak. Ada soundbox. Material ini akan menstimulasi indera pendengaran. Ada color box. Material ini akan menstimulasi indera penglihatan. Dan yang terakhir adalah smelling bottles. Material ini akan menstimulasi indera penciuman. Anak-anak membutuhkan kemandirian. Meja, kursi, serta rak, semuanya seukuran anak-anak. Dengan furniture seukuran anak-anak, tujuannya adalah agar mereka dapat bergerak dengan aman dan mandiri. Hal ini juga mendorong penggunaan ruang terbuka, di mana anak-anak bebas bereksplorasi tanpa merasa dibatasi oleh penghalang yang terlalu besar, seperti rak-rak atau furniture lain yang ukurannya besar melebihi tinggi anak. Itu akan sangat mengganggu pergerakan anak. Dengan furnitur yang mudah diakses,
anak akan mudah untuk melakukan kegiatan keterampilan hidup sehari-hari sendiri, seperti melepas sepatu, melepas kaos kaki, menuang air ke gelas, membuka dan menutup toples, dan kegiatan yang lainnya. Semua ini akan membantu anak semakin mandiri, menggunakan kekuatannya sendiri. Berikut saya lampirkan foto ruang kelas di sekolah ini. Bisa ayah dan bunda lihat, semua diatur menyesuaikan dengan kondisi anak. Anak-anak akan mandiri karena semua hal mudah diakses oleh mereka. Prinsip Montessori berikutnya adalah rasa hormat. Rasa hormat merupakan nilai fundamental yang mencakup pengertian, penerimaan, dan penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini melibatkan kerendahan hati, kerentanan, dan kemauan untuk tumbuh dan berkompromi dengan orang lain. Rasa hormat sangat penting dalam membina hubungan yang sehat, membangun kepercayaan, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan kita, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Beberapa contoh sikap menghargai anak, yaitu mendengarkan, menghargai perasaannya, memberikan rasa percaya kepada mereka, memberikan anak pilihan, dan menunjukkan rasa empati. Selanjutnya adalah lingkungan yang dipersiapkan. Yang dimaksud dengan lingkungan yang dipersiapkan adalah ruang pembelajaran yang terstruktur secara bermakna di mana segala sesuatu memiliki tujuan dan tempat. Di lingkungan yang dipersiapkan, anak-anak memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi seluruh kelas dan boleh bersosialisasi dengan siapa saja. Anak-anak juga bebas memilih material yang ia suka. Seluruh material diletakkan dalam urutan yang tepat, dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Di dalam lingkungan yang dipersiapkan, setiap material memiliki tempatnya dan dikembalikan setelah digunakan. Seluruh material berasal dari bahan alami dan sesuai dengan kenyataan. Furnitur sesuai ukuran anak dan mudah diakses. Ini adalah contoh lingkungan yang dipersiapkan. Di gambar-gambar ini terlihat seluruh material ditempatkan di dalam baki dan disimpan di dalam rak. Dengan pengaturan seperti ini, anak-anak akan mudah menemukannya dan membawanya ke meja kerja. Prinsip berikutnya adalah pembelajaran individu. Di dalam pembelajaran individu, anak-anak memiliki kesempatan untuk belajar dengan kecepatannya sendiri. Guru mempresentasikan aktivitas dan material untuk setiap anak dan satu persatu. Guru memperkenalkan konsep baru ketika anak-anak sudah siap. Bila anak-anak belum memahami, guru melakukan presentasi lagi. Dengan pembelajaran individu ini, anak-anak akan merasa diterima padanya. Fokusnya bergeser dari kekurangan menjadi ke kemampuan. Guru berkolaborasi dengan anak untuk mengidentifikasi kekuatan dan minat mereka. Konsep pembelajaran individu akan memberdayakan anak-anak dengan rasa bermartabat dan percaya diri, memungkinkan mereka untuk terlibat dalam perjalanan belajar mereka dengan antusias. Prinsip yang terakhir adalah kelas dengan usia campuran. Di kelas Montessori, anak-anak usia 2-6 tahun akan berada di kelas yang sama.
Tujuan penggabungan ini adalah agar anak-anak belajar untuk bekerja sama dan berkolaborasi. Usia yang muda dan tua akan saling belajar. Yang muda akan belajar bagaimana cara sopan santun, dan yang lebih tua akan belajar untuk mengayomi dan memimpin. Dengan menggabungkan beberapa kelompok usia ke dalam satu ruang kelas, metode Montessori menciptakan lingkungan yang beragam. Karena perbedaan usia, bagi anak kecil berhubungan dengan perbedaan besar dalam setiap kemampuan lainnya. Jadi hal ini benar-benar akan sangat bermanfaat bagi anak karena mereka akan belajar tentang keberagaman. Berdasarkan filosofi Montessori, kami percaya anak-anak bukanlah kertas yang kosong, sebab mereka memiliki kemampuan alami untuk mengajari dirinya sendiri. Mereka memiliki kemampuan alami yakni absorber mind dan periode sensitif. Dengan absorber mind, di masa emas, yaitu 2-6 tahun, anak-anak akan menyerap segala ilmu pengetahuan yang ada di sekitarnya. Cara kerjanya seperti spons yang menyerap air. Dan dengan periode sensitifnya, anak-anak akan meningkatkan kemampuan untuk fokus, berkonsentrasi, dan berkomitmen dalam bekerja.